punya pacar atau mau ngapel ya, atau mau boncengin pacarnya kemana, tidak bisa dulu sementara selama PSBB ini ya. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa klik tombol merah subscribe atau langganan ya. Matur nuwun. Assalamualaikum guys, masih sama Arif di sini dari Tegal untuk YouTube. Kali ini syutingnya agak beda, mengikuti anjuran pemerintah, kerja di rumah, belajar di rumah, beribadah di rumah. Jadi syutingnya pun melu-melu ning rumah. Pada kali ini akan membahas sesuatu yang tetap berhubungan dengan Tegal. Hari ini tanggal 23 April 2020 lagi ada satu topik yang trending di Tegal, yaitu tentang PSBB atau pembatasan sosial berskala besar. Sempat yang kemarin ada geger-geger dengan istilah lokal lockdown, dan kemudian ada sedikit disesuaikan. Kemarin sempat berubah istilahnya menjadi isolasi wilayah, dan sekarang ada istilah resminya nasional adalah PSBB. Nggak cuma Tegal, sebelumnya juga sudah ada banyak daerah yang melaksanakan PSBB, yang dimana latar belakangnya itu karena terjadinya wabah COVID-19 atau wabah virus corona. Nah, jadi di Tegal juga ini kan kemarin sudah ada saudara kita yang positif dan menjadi pasien yang sedang dirawat di beberapa rumah sakit di Kota Tegal khususnya. PSBB ini dilakukan pemerintah dalam rangka mengendalikan supaya COVID-19 ini tidak menyebar lebih luas. Oke, biar nggak lebih lama, nanti langsung dilihat aja ya. Ini saya punya sumbernya. Ini adalah bukan petunjuk sih, apa saja yang perlu diketahui dan perlu dilaksanakan ketika PSBB berlangsung di Kota Tegal ini. Sambil nyontek ya, saya sambil baca, nanti gambar slide-nya ada di sini. Tak ambil dari Instagramnya Pemkot Tegal, ada di pemkot.tegal. Kalau misalnya kalian mau cari juga bisa buka di IG-nya langsung ya. Ini saya udah tak save gambarnya, jadi supaya saling sharing aja. Kalau misalnya ada yang saya kurang paham, bisa ditambahkan di komentar, atau mungkin ada yang salah pengertian bisa juga dikoreksi di komentar sebelumnya ya. Jadi di sini ada slide yang pertama dari IG-nya Pemkot Tegal. Ini adalah postingan tanggal 20 April ya. Di situ ada tulisannya ya, PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Di situ juga tertulis ada isolasi wilayah dilakukan untuk mencegah penyebaran COVID-19 di Kota Tegal dengan membatasi akses masuk orang, menutup beberapa akses atau jalan masuk ke Kota Tegal. Ini yang sedikit membuat bingung ya, termasuk saya juga. Jadi kalau kemana-mana di Tegal itu sekarang agak bingung, liwatnya kudu muter, soalnya jalan-jalan ditutupi beton, ditutupi pembatas beton. Tujuannya ben keluar masuknya orang itu terpusat, jadi bisa dicek ya. Yang sudah tahu mungkin ya, di Tegal itu dari sekitar akhir Maret ya, itu ada pengecekan suhu di beberapa titik masuk Kota Tegal. Nah, ini di PSBB ini kayaknya tetap dilanjutkan atau nggak tahu nanti gimana perubahannya, kita lihat aja ya. Jadi ada beberapa jalan di Kota Tegal yang tidak bisa dilewati atau diberi pembatas beton. Sama kayak waktu zamannya arus mudik, pengalihan lalu lintas ya, seperti itu. Modelnya kayak gitu. Terus ya, kita langsung aja ke slide 2 ya. Di sini ada gambarnya yang kedua. Di slide yang kedua ini ada pemberitahuan tentang beberapa larangan dan penyesuaian sementara. Yang pertama di sini dijelaskan ada poin kegiatan ibadah ya. Intinya rumah ibadah, maksudnya ya, rumah ibadah secara umum dihimbau untuk meniadakan aktivitas beribadah secara berkelompok. Jadi dipersilahkan untuk beribadah di rumah masing-masing. Ini kan kebetulan juga besok kan mulai bulan Ramadan, bulan puasa. Berarti kalau mulainya tanggal 23 April sampai 23 Mei, artinya di bulan Ramadan tahun ini di Tegal bisa dikatakan secara keseluruhan tidak ada tarawih di masjid-masjid. Ya mungkin ada sih beberapa masjid yang masih menyelenggarkan, tapi himbauannya teknisnya adalah berarti puasa di rumah, tarawih di rumah, ya sahur buka di rumah. Orang anak buka bersama, orang anak sahur on the road, pokoknya di rumah tidak berkerumun. Nah, terus kemudian ya, ini juga berhubungan dengan aktivitas di luar rumah ya, dilarang makan, minum, di nongkrong dan lain-lain. Di kafe, restoran ya. Jadi sing biasa nongkrong, sing biasa kumpul-kumpul kalau kancane, karena anak PSBB ya, berarti sementara nongkrongnya nongkrong online atau bisa lewat video call ya. Terus yang ketiga adalah poin tentang pernikahan. Nah, di sini tulis pernikahan di KUA. Jadi selama PSBB ya, misalnya kawan-kawan pada dan saya kalau masih nanti dalam masa PSBB,
Berarti nanti nikah tidak bisa dilaksanakan di rumah masing-masing. Ya harus di KUA dengan catatan ada sedikit penyesuaian atau sedikit kustomisasi pelaksanaan pernikahannya. Segala bentuk resepsi dilarang diadakan. Berarti yang mau nikah cukup nikah saja, nikah dulu, resepsinya nanti. Kemudian di sini ada lagi juga tempat hiburan, itu seluruh tempat hiburan dan wisata ditutup. Jadi bangsanya PAI, waterpark, kereta park, ya tempat hiburan lain itu sementara ditutup. Tetapi mall di sini masih buka dengan ya penyesuaian sementara. Nanti akan ada poinnya ya. Terus dilarang berkerumun, ya menindak tegas segala bentuk kerumunan di atas 5 orang. Terus di sini juga ada tulisan poin tentang pemakaman, bukan karena COVID-19 hanya boleh dihadiri maksimal 20 orang. Terus kegiatan belajar mengajar, bukan sing ngisi sekolah, sing ngisi kuliah, berarti sekolah sementara dalam tanda kutip prei, tetap sekolahnya tetap sinaune nang omah nganggo media online, sekang gurune sekang dosene nggarap tugas tetap digarap, sing lagi wae ujian juga tetap ujian sekang omah aja pada nurun. Terus aktivitas perkantoran, nah, kecuali sektor yang tersebut di sini ya tetap buka atau disesuaikan sementara. Maksudnya adalah jam pelayanannya mungkin dikurangi ya, mungkin yang biasanya dari pagi sampai sore ini mungkin sampai siang, nggak terlalu sore ya, menyesuaikan dengan instansi perkantoran masing-masing. Slide ketiga, nah tetap buka atau disesuaikan sementara ya, ini masih ada hubungannya ya. Beberapa poin di sini seperti fasilitas umum ya, tempat berbelanja atau pasar ya, itu kalau pasar ya seperti supermarket karo mall ya, mall-mall ke bukannya mung olehnya nganti jam 8 bengi, ora oleh buka luwih bengi maning. Biasanya kan mall kan tutupnya jam 9 apa jam, ya mungkin ada weekend jam 9:30. Lagi tutupnya sekarang cuma maksimal jam 8 malam, bukanya mungkin lebih siang ya. Contohnya ada beberapa mall yang bukanya jam 11 atau bahkan jam 12. Tutupnya harus sudah tutup sampai maksimal jam 8 malam. Nah, terus ada pasar online di sini ya. Ini belum ada keterangannya sih lebih lanjut, katanya nanti akan bisa diakses lewat misalnya kamu mau beli sayuran ya, itu nanti bisa telepon atau WA ke dinas, apa berarti yang berhubungan dinas pasar kalau nggak salah ya. Nanti di situ ada kontak pedagangnya, nanti bisa telepon atau WA untuk beli kebutuhan yang ada di pasar tanpa harus ke pasar. Terus pelayanan publik pemerintah ya tetap buka dan mungkin ada jam-jam penyesuaiannya. Lanjut lagi ke slide yang berikutnya. Nah, ini yang mungkin agak sedikit krusial ya, tentang pembatasan penggunaan kendaraan. Nah, kendaraan baik itu pribadi dan kendaraan umum. Yang pertama ya, ini kalau transportasi publik, di situ ada gambarnya angkot ya. Maksimal jumlah penumpang ada 50% dari kapasitas. Berarti misalnya angkot ya isi wong 10, berarti hanya boleh diisi maksimal 5 orang saja, atau 4 plus 1 sopir, 1 sopir di depan dan 4 penumpangnya ada di belakang. Ora oleh unyak-unyakan apa maning glendotan nang lawang ya. Pengemudi dan penumpang wajib pakai masker. Oke, aja nganti lalen. Saben metu omah kudu nganggo masker. Perep adoh ya, jauh dekat harus pakai masker. Kemudian kendaraan roda 2 maksimal bonceng 1 orang yang serumah. Nah, berarti ini artinya adalah ya, misalnya kamu mau pacaran ya pantarokan apa pan ngapel, tidak bisa dulu sementara selama PSBB ini ya. Simpoli berarti bonceng na ibune, bonceng na bapane, kakang, adine, mbah sing saumah. Jangan lupa pakai masker ya. Angkutan roda 2 aplikasi hanya untuk pengangkutan barang. Jadi ojek online hanya bisa melayani pesanan makanan dan pengantaran barang, tidak bisa bonceng ya. Terus di sini juga dijelaskan kendaraan pribadi ya 50% dari kapasitas. Kalau mobil yang isinya 5 orang berarti cuma diisi bolehnya maksimal 3 orang, itu sudah termasuk 1 supir, berarti penumpangnya cuma 2. Kalau yang mobilnya rada gede yang 7 orang ya, bangsanya Avanza Xenia itu ya yang standar, 7 orang maksimal hanya 4 orang ya, 1 sopir terus penumpangnya 3, 2 di belakang terus satunya lagi yang paling belakang, jadinya totalnya 4 orang. Nah, kemudian ini adalah beberapa hal yang wajib dilakukan ya, ini dasar banget ya. Yang pertama, kudu nganggo masker saben metu omah, gunakan masker saat keluar rumah.
Jaga jarak minimal 1,5 meter. Jangan keluar rumah jika tidak ada keperluan atau kewajiban. Jadi misalnya orang anak keperluan sama sekali, ya. Misalnya kan orang kerja, ya nang omah bae. Misalnya sekolah lagi prei, ya nang omah bae. Ora usah ndak dolan-dolan maring kancanan dhisik. Nggak usah nongkrong dulu sama temennya, ya. Sekolah juga pasti sudah menyuruh belajar di rumah, tidak keluar-keluar, ya. Kecuali kalau misalnya disuruh ibunya beli mengkreng, ya. Beli mengkreng aja ke warung harus pakai masker, jangan lupa walaupun dekat, ya. Terus menjaga diri dan keluarga tetap sehat, ya. Jangan lupa olahraga secukupnya, PP kalau perlu, ya, jemur supaya badannya tetap hangat, ya. Jadi nggak ada pembaik. Tidak melanggar aturan PSBB, ya. Itu tadi yang sudah disampaikan, ya, ada kendaraan 50% dan lain-lain, menggunakan masker, berjarak 1,5 meter, ya. Itu jangan dilanggar. Dan yang terakhir, ya, doa dan beribadah di rumah. Jangan bedut, ya, kalau dikandani pemerintah. Semua pasti ada kebaikannya, ya. Seperti yang kita tahu juga COVID kan belum tentu, ya, orang yang bersinggungan langsung itu langsung positif, itu enggak. Bisa saja dia menjadi carrier atau pembawa, ya. Misalnya kamu ketemu sama orang di luar, ya, ternyata positif. Terus kamu, ya, obrol terus ke rumah. Nah, kaliannya nggak kena, nggak sakit, tetapi bisa saja orang di rumah yang sedang rentan daya tahan tubuhnya itu yang tertular. Itu yang membuat kasihan, ya, teman-teman, ya. Jadi mendingan kalau nggak perlu teman di rumah aja, dan kalau urusannya masih bisa bertemu, ya, secara online lewat telepon, lewat chat atau lewat video call, dilakukan sebaik-baiknya, ya. Jadi itu semua tadi ada di Instagramnya Pemkot Tegal, ya. Yang masih penasaran bisa di pause video ini atau lihat langsung ke IG-nya Pemkot Tegal. Ya, selama musim seperti ini, ya, yang paling baik atau yang lebih baik adalah tetap di rumah saja. Keluar hanya jika perlu nemen, ya. Jadi misalnya orang patnya perlu, orang patnya penting, ya, orang sama tuh, ya. Cukup sekian, ya, video kali ini tentang PSBB, ya. Semoga sharing ini atau penjelasan dari saya yang bisa saya tangkap dari informasi yang saya dapat membuka pikiran kita bahwa ternyata PSBB itu seperti ini, ya. Utamakan, ya, sekali lagi saya bilang tetap di rumah aja kalau nggak ada perlu. Oke, dengan Mas Arif sampai di sini aja dulu, ya. Jangan lupa klik langganan atau subscribe dan share video ini kalau bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Matur nuwun. Assalamualaikum. Jos meong.